Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga Ia masih menganugerahkan kita nafas hidup, umur panjang, serta keadaan yang diberkati oleh-Nya. Di pagi hari ini, sebelum kita mengawali segala aktivitas, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing di sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan padamu, oleh karena besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Ketika Engkau masih menganugerahkan kehidupan bagi kami, itu berarti Engkau masih memperkenankan kami untuk berjuang di tengah-tengah dunia ini. Dan di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mau beraktivitas dalam menjalankan segenap panggilan, pelayanan, pekerjaan, usaha, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami bagian pembacaan ini, dan kami pun dapat mengaplikasikan firman kehidupan ini dalam perjalanan kehidupan kami. Pakai kami semua Tuhan untuk senantiasa menjadi pelaku firman dan taat serta setia pada firman-Mu ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian pembacaan kita di hari ini terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Firman Tuhan berkata, "Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Terpujilah firman Tuhan. Judul renungan kita di hari ini, Rabu 24 Juli 2024, adalah jadilah berkat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendirian. Artinya sebagai makhluk sosial, saat kita melihat orang berkekurangan di sekitar kita, ada empati dan kepedulian yang kita tunjukkan dengan memberikan bantuan kepada orang tersebut. Semua ini dapat dilakukan bila kita memilih kasih Yesus Kristus. Nasihat Paulus pada ayat 13 mau menunjukkan keterkaitan antara kasih agape dan kasih persaudaraan. Paulus meminta jemaat untuk membantu orang-orang kudus yang berkekurangan dan berusaha untuk selalu memberi tumpangan secara tulus dengan meneladani kasih Yesus Kristus. Karena orang-orang kudus mengabdikan hidup mereka untuk Tuhan Allah, dan kehidupan mereka ditopang dari kerja pelayanan mereka. Paulus juga mengajak jemaat untuk mengasihi musuh, meskipun mereka sedang menghadapi tekanan dari orang Yahudi dan pemerintah Romawi. Mereka diingatkan agar tidak mengutuk, tetapi memberkati
orang yang menganiaya. Nasihat yang sama diberikan oleh Yesus Kristus dalam Matius pasal 5 ayat 44. Orang Kristen tidak boleh membalas penganiayaan dengan cara mengutuk musuh, melainkan tetap mengasihi dan mendoakan para penganiaya, dan harus menjadi saluran berkat bagi orang lain, termasuk orang yang menganiaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Kita mendoakan dan memberikan apa yang ada pada kita. Sekecil apapun bantuan itu sangat berarti bagi orang yang membutuhkannya. Keramahan yang kita tunjukkan juga merupakan bentuk pertolongan yang dapat kita berikan kepada orang lain. Dengan memberikan bantuan, berarti kita bersedia memberi diri menjadi alat Tuhan bagi orang yang berkekurangan. Salah satu tindakan nyata dapat kita lakukan dengan membantu para tenaga utusan gereja atau TUG yang saat ini sementara berjuang dalam pelayanan. Selanjutnya, sebagai keluarga, kita diingatkan jangan suka mengucapkan kata-kata kutuk maupun yang tidak membangun iman, melainkan ucapkanlah kata-kata berkat sehingga orang yang mendengar kata-kata kita akan merasa terberkati dan imannya semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, sumber cinta kasih, tumbuhkanlah kasih-Mu di hati kami, agar kami selalu peka melihat orang-orang yang berkekurangan. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang, dan berjagalah Engkau di pintu bibir kami, agar kata-kata yang kami ucapkan bukan kata-kata kutuk, melainkan kata-kata berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.